bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Misha Helia dengan NIM 5042323 dari program studi Manajemen Keuangan Syariah dengan dosen pengampu Bapak Angger Hidayat Ester Emper. Di sini saya akan menayangkan sebuah video presentasi yang telah saya buat. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Rangkuman Pancasila disusun oleh Misha Helia dengan NIM 5042323. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 asas atau prinsip. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, di mana panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Prinsip-prinsip Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Mengakui dan mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menghormati martabat dan hak asasi manusia, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, mengutamakan kepentingan rakyat dan melibatkan mereka dalam proses pengembalian keputusan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menjadi landasan bagi semua keputusan yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia. Setiap tanggal 1 Juni, Pancasila diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila dibentuk oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan BPUPKI dalam sidang di Jepang pada tahun 1945. Pancasila sebagai filsafat dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai filsafat dasar negara Indonesia telah menjadi landasan yang penting dalam membangun dan menjaga persatuan serta keberagaman di Indonesia. Pancasila mengandung prinsip-prinsip yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, keadilan, sosial, dan kebinekaan. Prinsip-prinsip ini mencerminkan semangat untuk menciptakan masyarakat yang adil, beradab, dan damai. Pancasila juga memberikan dasar bagi pembangunan hukum, politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia. Dalam praktiknya, Pancasila diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam pembentukan kebijakan negara, pendidikan, dan budaya. Penting untuk dicatat bahwa setiap orang memiliki pandangan dan interpretasi yang berbeda tentang Pancasila, tergantung pada latar belakang, keyakinan, dan pengalaman mereka. Namun, secara umum, Pancasila dianggap sebagai landasan yang kuat untuk membangun dan memperkuat bangsa Indonesia. Kita perlu mengetahui fungsi dan tujuan filsafat Pancasila adalah sebagai berikut. Fungsi filsafat Pancasila mencakup beberapa aspek penting dalam kehidupan berbangsa bernegara di Indonesia. Berikut adalah beberapa fungsi filsafat Pancasila. Yang pertama, sebagai landasan ideologi negara, filsafat Pancasila berfungsi sebagai landasan ideologi negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila menjadi pijakan dalam penyusunan konstitusi dan peraturan-peraturan negara. Filsafat Pancasila menjadi inti dari identitas nasional Indonesia. 2. Mengikat keragaman. Filsafat Pancasila berfungsi sebagai perekat bagi masyarakat Indonesia yang memiliki beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Nilai-nilai Pancasila menyatukan perbedaan-perbedaan tersebut dalam semangat persatuan dan kesatuan. Mengarahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Filsafat Pancasila memberikan arahan dan pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dalam membangun nasional, pembentukan kebijakan publik, dan tindakan pemerintah. Yang keempat, membentuk karakter dan kepribadian bangsa. Filsafat Pancasila berfungsi sebagai pembentuk karakter dan kepribadian bangsa. Nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab menjadi landasan dalam membentuk sikap dan perilaku masyarakat Indonesia.
Kelima, menjaga kedaulatan dan keutuhan negara. Filsafat Pancasila berfungsi sebagai pemersatu dan pembangun kesadaran nasional. Nilai-nilai Pancasila memberikan kekuatan dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara Indonesia. Filsafat Pancasila mendorong semangat cinta tanah air, kebanggaan nasional, dan kepedulian terhadap kepentingan bersama. Tujuan filsafat Pancasila adalah untuk mencapai berbagai hal yang positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Berikut adalah beberapa tujuan filsafat Pancasila. Mewujudkan keadilan sosial. Salah satu tujuan utama filsafat Pancasila adalah menciptakan masyarakat yang adil dan merata. Filsafat Pancasila menjadikan pentingnya keadilan sosial, kesetaraan, dan kesempatan yang adil bagi semua warga negara. Tujuan ini mencakup distribusi kekayaan yang lebih merata, penghapusan kemiskinan, dan perlindungan terhadap kelompok yang rentan. Kedua, meningkatkan kualitas hidup. Filsafat Pancasila bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia secara keseluruhan dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, kerjasama, dan tanggung jawab sosial. Tujuan ini mencakup peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, dan fasilitas publik lainnya. 3. Membangun persatuan dan kesatuan. Filsafat Pancasila bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan menghargai perbedaan dan mengedepankan semangat gotong royong. Tujuan ini mencakup membangun solidaritas nasional, mengatasi konflik antar kelompok, dan memperkuat ikatan sosial di antara seluruh komponen bangsa. 4. Menciptakan tatanan politik yang demokratis. Filsafat Pancasila memberi tujuan untuk menciptakan tatanan politik yang demokratis dengan mengedepankan nilai-nilai demokrasi, partisipasi publik, dan perlindungan hak asasi manusia. Tujuan ini mencakup peningkatan kualitas demokrasi, kebebasan berpendapat, dan perlindungan terhadap kebebasan individu. 5. Membangun identitas nasional. Filsafat Pancasila bertujuan untuk memperkuat identitas nasional Indonesia dengan menghargai warisan budaya, sejarah, dan nilai-nilai kebangsaan. Tujuan ini mencakup membangun rasa cinta tanah air, kebangsaan nasional, dan kesadaran akan kekayaan budaya Indonesia. Tujuan ini mencerminkan aspirasi untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, bersatu, dan demokratis di Indonesia. Perbedaan ideologi Pancasila. Perbedaan ideologi Pancasila terutama terletak pada interpretasi dan pemahaman yang berbeda-beda terhadap nilai-nilai Pancasila. Meskipun Pancasila sebagai dasar negara telah diakui secara luas, ada beberapa perbedaan dalam cara pandang dan penerapan nilai-nilai Pancasila. Berikut adalah beberapa perbedaan ideologi Pancasila yang sering dibahas. Pertama, pemahaman tentang ketuhanan. Terdapat perbedaan dalam pemahaman tentang ketuhanan dalam ideologi Pancasila. Ada yang menginterpretasikan ketuhanan sebagai kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sementara ada juga yang menginterpretasikan ketuhanan sebagai kebebasan beragama dan mengakui keberagaman agama di Indonesia. 2. Peran negara. Terdapat perbedaan dalam pandangan tentang peran negara dalam ideologi Pancasila. Beberapa pandangan mengarah pada negara yang kuat dan intervensi negara yang lebih besar dalam kehidupan masyarakat. Sementara pandangan lain lebih menganjurkan negara yang lebih terbatas dalam investasinya dan memberikan kebebasan yang lebih besar pada individu dan masyarakat. Ketiga, keadilan sosial. Terdapat perbedaan dalam pemahaman tentang keadilan sosial dalam ideologi Pancasila. Beberapa pandangan menekankan redistribusi kekayaan, kesetaraan ekonomi sebagai bentuk keadilan sosial, sementara pandangan lain lebih menekankan kesempatan yang adil dan kesetaraan dalam hak-hak asasi manusia. 4. Hubungan dengan negara-negara lain. Terdapat perbedaan dalam pandangan tentang hubungan dengan negara-negara dalam ideologi Pancasila. Beberapa pandangan lebih menganjurkan sikap nasionalis dan proteksionis, sementara pandangan lain lebih mengedepankan kerjasama internasional dan integrasi global. Perbedaan-perbedaan ini mencerminkan keragaman pemikiran dan interpretasi terhadap nilai-nilai Pancasila. Namun, penting untuk diingat bahwa Pancasila
sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap, perilaku, dan tindakan kita sebagai individu dan anggota masyarakat. Berikut adalah beberapa cara konkret untuk menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menghormati perbedaan. Menghargai dan menghormati perbedaan adalah salah satu aspek penting dari Pancasila. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menerapkannya dengan menghormati perbedaan suku, agama, budaya, dan pandangan politik lainnya. Menghindari diskriminasi, intoleransi, dan prasangka adalah cara nyata untuk menerapkan nilai persatuan dan kesatuan dalam Pancasila. Kedua, berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Pancasila mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Anda dapat menerapkannya dengan ikut serta dalam kegiatan masyarakat seperti gotong royong, kegiatan amal, atau kegiatan lingkungan. Melalui partisipasi ini, kita dapat memperkuat rasa saling ketergantungan dan kerjasama antar warga. 3. Menjunjung tinggi nilai keadilan. Keadilan sosial adalah satu nilai utama dalam Pancasila. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menerapkannya dengan berlaku adil dalam segala aspek kehidupan, seperti dalam pembagian sumber daya, kesempatan, dan perlakuan terhadap orang lain. Menjunjung tinggi prinsip keadilan akan membantu menciptakan masyarakat yang lebih merata dan keadilan. Keempat, berperan aktif dalam pembangunan. Pancasila mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Anda dapat menerapkannya dengan berkontribusi dalam pembangunan di lingkungan sekitar, seperti melalui usaha kecil dan menengah, mengembangkan keterampilan, atau berperan dalam kegiatan sosial yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. 5. Mengedepankan nilai-nilai moral dan etika. Pancasila juga mengandung nilai-nilai moral dan etika yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Menghormati, jujur, bertanggung jawab, dan menghargai kebenaran adalah contoh-contoh nilai tersebut. Dengan mengedepankan nilai-nilai moral dan etika, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik, harmonis, dan bermartabat. Menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita dapat berkontribusi untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik, adil, dan berkeadilan. Apakah ada cara khusus yang Anda pikirkan untuk menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Baiklah, kesimpulan dari presentasi ini adalah penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah memiliki peran yang sangat penting dan relevan dalam membentuk identitas nasional, mengarahkan tindakan kita sebagai warga negara, dan menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan berkeadilan. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila seperti menghormati perbedaan, berpartisipasi aktif dalam pembangunan, menjunjung tinggi keadilan sosial, dan mengedepankan nilai-nilai moral dan etika, kita dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa yang lebih baik. Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari memberikan landasan yang kuat bagi persatuan dan kesatuan, serta memperkuat rasa kebangsaan dan identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami, menghargai, dan menerapkan Pancasila dalam setiap aspek kehidupan kita untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan. Terima kasih. Saya harap kamu bisa mendapatkan pengetahuan yang berguna dari presentasi ini. Semoga beruntung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.